Oke, nanti kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi US 2025 ya. Nomor 11. Diagram lingkaran berikut menunjukkan data terhadap mata pencarian penduduk suatu desa ya. Nah, di sini ada petani, belum ada sudutnya, pedagang 60 derajat, karyawan 80 derajat, dan buruh 100 derajat. Jika banyak penduduk yang di data adalah 7.200, banyak penduduk yang mata pencahariannya sebagai petani. Nah, kita cari dulu sudut petaninya berapa ya. Jadi sudut petani itu sama dengan 180 derajat. Bukan 180 ya. 360 derajat dikurangi ini ya. 60 derajat dikurangi lagi ini 80 derajat dikurangi lagi yang buruh 100 derajat. Nah, sehingga hasilnya di sini 360 kurang 60 itu 300 dikurangi 80 jadi 220 dikurangi 100 jadi 120 berarti ya. Nah, untuk sudut petaninya jadinya 120 derajat. Nah, sekarang kita cari mata pencaharian sebagai petani. Jadi yang sebagai petani itu sama dengan 120 derajat dibagi 360 derajat ya, satu putaran penuh itu, kali total banyak penduduknya, itu udah 7.200 ya, 200. Nah, ini dibagi ya, 720 dibagi 360 itu jadi 2, sehingga hasilnya di sini 120 kali 20 sama dengan 2400. Oke, jadi jawabannya sekian ya, 2400 orang. Ya, itu untuk soal nomor 11 ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk soal nomor 12. Perhatikan gambar pola objek berikut. Banyak bulatan pada pola ke-20. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk pola pertama itu ada satu bulatan ya. Pola pertama itu ada satu bulatan. Pola kedua bertambah nih di ujung-ujungnya ya. Di sudut-sudutnya 1, 2, 3, 4 bertambah 4 jadinya 5. Habis itu pola ketiga juga bertambah di sudut-sudutnya ini ya, 1, 2, 3, 4, jadi bertambah 4 juga, itu jadinya 9. Pola berikutnya juga bertambah 4 ya, 1, 2, 3, 4, sehingga itu jadi 13 ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan ini kan barisan aritmetika ya, bertambah 4 terus nih, tambah 4 tambah 4 tambah 4, itu artinya barisan aritmetika dengan suku pertamanya adalah 1 ya, dan bedanya sama dengan 4. Nah, yang ditanya adalah suku ke-20. Ingat rumus UN ya, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Kalau suku ke-20 atau bulatan ke-20 pada pola tersebut itu menjadi A ditambah 20 kurang 1, jadinya 19 kali B ya. Nah, masukkan A nya itu 1 ditambah 19 kali B nya 4, sehingga 1 plus
berapa ini, 19 kali 4 6 3 76 ya. Hasilnya 77 ya, 77. Oke, jadi suku ke-20 atau banyak bulatan pada pola ke-20 itu adalah 77. Oke, itu yang nomor 12 ya. Untuk nomor berikutnya, nomor 13 ya. 13. Perhatikan koordinat karus berikut. Titik A dan B berturut-turut terletak pada kuadran. Nah, ingat ya kuadran ya. Kuadran itu ada kuadran 1 di sini ya. Kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya juga positif. Kuadran 2 di sini ya. Kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya negatif. Dan kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, jelas yang titik A dan B berturut-turut itu terletak pada kuadran ke-1 dan ke-4 ya. Oke, itu yang nomor 13. Kemudian nomor 14. Perhatikan grafik yang menyatakan hubungan antara jarak dan tarif angkutan umum berikut ya. Jadi grafiknya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan rumusnya fx ya. Fx sama dengan ax tambah b. Untuk x sama dengan 2 ini ya. Fx-nya jadi 5000. Atau bisa kita tulis F2 sama dengan 5000. Ini juga ya. X-nya 0, Fx-nya 1000. Atau F0 sama dengan 1000. Jadi kalau kita tulis ini ya. F2 berarti ganti X nya dengan 2, jadi A kali 2 2A plus B ya, sama dengan 5000. Kemudian F0, jadi X nya ganti dengan 0, jadi A kali 0 tambah B. Jadi 0 tambah B kan sama dengan 1000, atau B nya sama dengan 1000. Nah, substitusi sekarang B nya 1000 ke sini ya. Ke sini 2A tambah B nya 1000 sama dengan 5000. 2A sama dengan 5000 kurang 1000 ya, jadi 4000. A nya 4000 dibagi 2, jadi 2000 ya. Nah, sehingga rumus fx nya jadi fx sama dengan ax plus b kan. A nya 2000, jadi 2000x plus b nya 1000. Oke, itu rumus fx ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah jika ibu akan pergi ke pasar menggunakan angkutan umum dari rumah yang berjarak 25 km, berarti X nya 25 ya. Sehingga kita cari F25 itu jadinya 2000 kali 25 plus 1000 ya. Ini jadinya apa nih, 50.000 ditambah 1000 ya, itu sama dengan 51.000 rupiah. Nah, jadi jawabannya ini ya. Itu untuk soal nomor 14. Kemudian 15. Nah, ini ingat rumusnya ya. Gradien garis dengan persamaan 4y plus 5x min 8 sama dengan 0. Jadi ingat kalau ada persamaan garis ax ditambah
BY ditambah C sama dengan 0, maka gradiennya itu adalah negatif A per B. Ingat ya, A-nya itu adalah koefisien X. Ini koefisien X. Dan B-nya koefisien Y. B-nya koefisien Y. Nah, sehingga pada soal di sini, nih ya, gradiennya menjadi min A per B. Min A-nya itu koefisien X berarti 5 ya. Per B-nya koefisien Y 4. Nah, sehingga hasilnya ini ya. Jadi gradiennya adalah negatif 5/4. Next, kita lanjutkan soal nomor 16. Harga 2 kg jeruk dan 3 kg salak adalah Rp35.000. Anggap saja jeruknya X ya. Jeruk saya misalkan X, salak saya misalkan Y. Nah, sehingga dari soal tersebut diperoleh nanti 2X ditambah 3Y sama dengan 35.000. Itu 4X ditambah 5Y sama dengan 65.000. Nah, eliminasi sekarang ya. Saya kalikan eliminasi X nya, saya kalikan 2 ya. Persamaan pertama itu. Ini kali 2, ini kali 1 ya. Nah, sehingga kita dapat ini ya, 2 kali 2 4 X tambah 6Y sama dengan 70.000. Ini kali 1 4X tambah 5Y sama dengan 65.000. Kurangkan ya, 6Y kurang 5Y itu jadi Y. 4X kurang 4X sudah habis ya, sama dengan 70.000 dikurangi 65.000 jadi 5.000 Y itu ya, berarti harga salaknya 5.000. Nah, sekarang cari X nya ya, bawa ke salah satu persamaan ini. Misalnya saya bawa ke sini aja ya, saya bawa ke ini. Ya, saya bawa ke sini, itu jadinya 2X tambah 3Y. Y-nya kan dapat 5.000 ya. 5.000 sama dengan 35.000. Di 2X sama tambah 15.000 sama dengan 35.000. 2X sama dengan 35.000 kurang 15.000 ya. Jadinya 20.000. Nah, X nya jadi 20.000 bagi 2 sama dengan 10.000. Nah, berarti itu harga jeruknya ya, per kilogramnya. Berapakah harga 5 kg jeruk dan 10 kg salak? Berarti itu yang tanya adalah 5X ditambah 10Y ya, sama dengan ya 5 kali 10.000 tambah 10 kali 5.000. Itu sama dengan 50.000 ditambah 50.000. Itu sama dengan Rp100.000 ya. Oke, itu jawaban yang nomor 16. Oke, kita lanjutkan soal nomor 17 ya. 17. Pada sebuah segitiga siku-siku, dua sisi yang saling tegak lurus memiliki panjang 24 dan 10. Jadi kayak gini ya. Kalau kita gambarkan siku-siku saling tegak lurus 10 sama 24. Nah, yang ditanya adalah ini ya. X, panjang sisi miringnya ya. Boleh pakai teorema Pythagoras di sini, berarti X sama dengan akar kuadrat dari 24 kuadrat plus 10 kuadrat. Kan? Karena nyari sisi miring tambah ya. Jadi akar
ini 576 ditambah 100 jadi akar 676, itu sama dengan 26 cm. Oke, itu yang nomor 17 ya. Berikutnya yang nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Garis OF pada gambar disebut OF ya. Jadi ini ya, OF itu namanya apotema ya. Jadi OF itu sama dengan OR juga iya ya. Itu namanya apotema, tali busur ya. Dimana jarak titik pusat ke tali busur itu namanya apotema. Kalau OA sama dengan OE itu sama dengan OB, itu sama dengan jari-jari ya. Terus ada garis lurus AE sama dengan garis lurus CD, itu sama dengan tali busur namanya ya. Ingat unsur-unsur lingkaran ya. Kalau garis lengkung AE sama dengan garis lengkung CD, itu sama dengan busur. Oke, saya. Nah, terus kalau yang ini namanya juring ya. Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh jari-jari dan busur. Nah, kemudian daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur ini namanya tembereng ya. Ini tembereng. Kalau ini juga tembereng. Nah, sehingga di sini jawabannya adalah apotema ya. OR itu adalah apotema. OF sama dengan OR ya, sama dengan apotema. Oke, itu yang nomor 18. Berikutnya yang nomor 19 ya. Seorang pedagang ikan hias ingin membuat sebuah kerangka akuarium dengan menggunakan aluminium. Kerangka tersebut berbentuk balok dengan ukuran 2 meter x 1 meter x 0,75 meter. Jika harga aluminium 30.000 ya per meter, maka biaya yang diperlukan adalah, nah kita cari dulu panjang untuk membuat kerangka aluminium. Itu kan terdiri dari 4 panjang ya, 4 lebar sama 4 tinggi. Berarti bisa kita tulis 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Nah, jadinya 4 kali 2 meter tambah 1 meter tambah 0,75. Jadi 4 kali 3,75 ya. 4 kali 3,75 itu jadi berapa? 4 kali 3,75 itu sama dengan 15 ya. 15 meter nih ya. Nah, karena harga aluminium 30.000 per meter, maka biaya yang diperlukan ya tinggal kalikan 30.000 ya. Jadi biaya itu sama dengan 15 kali 30.000. Itu hasilnya 450.000 rupiah. Ya, itu biaya yang diperlukan ya. Oke, kemudian yang nomor 20. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika dari suatu kelas. Siswa yang akan lulus jika mendapat nilai lebih dari atau sama dengan rata-rata. Oke, berarti kita cari rata-ratanya dulu ya. Rata-rata kan
nilai kali frekuensinya ya. Jadi 6 kali 1 gitu kan. 6 kali 1 tambah 7 kali 3 tambah 8 kali 3 tambah 9 kali 2 tambah 10 kali 1 dibagi dengan jumlah frekuensinya ya, 1 plus 3 plus 3 plus 2 plus 1. Nah, itu hasilnya 6 plus 21 plus 24 plus 18 plus 10 per itu jadi 10 ya. 6 tambah 21 itu sama dengan 27 ya. Kemudian 27 ditambah 24 sama dengan 51. 51 ditambah 18 itu jadinya 69 ditambah 10 jadi 79 ya. Oke, jadi ini 79 per 10 itu kan sama dengan 7,9. Nah, rata-ratanya 7,9. Siswa akan dinyatakan lulus jika mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 7,9. Berarti kalau mendapat nilai 6 ini nggak lulus ya. Nilai 7 juga nggak lulus karena masih kurang dari 7,9. Nah, nilai 8, 9, 10 ini lulus ya. Nah, sehingga banyaknya siswa yang lulus itu ada sebanyak 8 ada 3, 8 ada sebanyak 3, 9 ada sebanyak 2, dan 10 ada sebanyak 1. Sehingga total yang lulus sama dengan 6 orang ya. Jadi jawabannya ini ya, 6 orang. Oke adik-adik, segitu dulu pembahasan untuk part 2 ya. Nanti kita lanjutkan pada part berikutnya. Oke, selamat belajar.